Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan mengupas salah satu perjalanan paling kuat dalam sejarah modern, yaitu kisahnya Rwanda. Sebuah cerita tentang bagaimana sebuah bangsa bisa jatuh ke titik terendah, lalu bangkit kembali dengan cara yang jujur aja luar biasa. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum kondisi Rwanda di akhir abad ke-20. Dari titik terendah inilah kisah kebangkitan mereka justru dimulai. Sebuah momen di mana masa depan itu kelihatannya mustahil banget buat dibayangin. Untuk benar-benar paham ceritanya, kita harus lihat dulu fase pertamanya. Kehancuran total yang menyeret Rwanda ke dalam kegelapan. Ini bukan sekedar konflik biasa ya. Ini adalah ledakan dari ketegangan yang udah numpuk puluhan tahun yang akhirnya meledak jadi kekerasan sistematis yang meluas. Bayangin aja, dalam sekejap, tatanan sosial yang jadi tulang punggung negara itu hancur lebur. Yang tersisa cuma kehancuran yang gak terbayangkan. Dari kehancuran itu muncul sebuah tugas yang pada saat itu kelihatannya mustahil. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi setelahnya dan tantangan raksasa yang harus dihadapi bangsa ini. Coba deh, Anda bayangin sebuah negara ada di titik nol. Ini bukan cuma soal gedung dan jalanan yang hancur loh, tapi yang jauh lebih parah. Kepercayaan antar sesama manusia itu hilang total. Stabilitas pemerintah lenyap, fondasi psikologis masyarakatnya runtuh. Nah, itulah kondisi Rwanda. Mereka harus benar-benar membangun semuanya dari nol, dari puing-puing. Tapi justru dari puing-puing inilah sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Yuk, kita lihat langkah-langkah pertama dalam upaya mereka membangun kembali bangsanya. Pemerintah baru saat itu sadar, mereka nggak bisa cuma benerin satu hal, nggak akan berhasil. Mereka butuh pendekatan yang menyeluruh, yang berpusat pada 3 pilar ini. Pertama, stabilitas, untuk menghentikan kekerasan. Kedua, keadilan, biar tragedi yang sama nggak terulang lagi. Dan yang paling fundamental, rekonsiliasi, untuk menyembuhkan luka bangsa. Dan soal rekonsiliasi ini penting banget buat kita garis bawahi. Ini bukan sekedar slogan politik ya, ini adalah sebuah proses buat menyembuhkan jiwa bangsa. Ini tentang membangun lagi hubungan yang udah hancur, supaya tetangga bisa hidup bareng lagi dengan damai. Terus gimana hasil dari semua ini? Mari kita lihat wajah Rwanda di abad ke-21. Sebuah kisah kemajuan yang luar biasa, tapi juga diiringi sama tantangan yang terus berlanjut. Hasilnya jujur fenomenal. Cuma dalam beberapa dekade, Rwanda berhasil mencapai stabilitas politik, memacu pertumbuhan ekonomi yang ngebut, membangun lagi infrastrukturnya, dan yang paling penting, mereka secara aktif menciptakan identitas nasional baru yang inklusif. Tujuannya jelas, untuk mencegah perpecahan di masa depan. Tapi penting juga buat kita lihat gambaran yang seimbang ya. Perjalanan ini tuh belum selesai. Luka sejarahnya dalam banget dan proses rekonsiliasi itu butuh waktu, mungkin lintas generasi. Selain itu masih ada perdebatan yang terus berjalan tentang gimana caranya menyeimbangkan kebutuhan akan stabilitas dengan perlindungan kebebasan sipil. Kalau kita lihat, keberhasilan Rwanda modern, ini bisa kita sederhanakan jadi 2 pilar utama ini. Lihat deh, stabilitas politik yang kokoh dan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Keduanya ini yang jadi fondasi kuat buat masa depan negara itu. Jadi, apa sih poin krusialnya? Menurut saya adalah memahami warisan ganda dari Rwanda. Apa yang diajarkan oleh kisahnya pada dunia? Kisah Rwanda ini punya 2 sisi mata uang. Di satu sisi, ini adalah peringatan yang mengerikan banget. Pengingat tentang apa akibatnya kalau perpecahan dan konflik itu dibiarkan gitu aja. Tapi di sisi lain, ini adalah bukti nyata. Sebuah simbol harapan yang sangat kuat bahwa pemulihan, ketahanan, dan perubahan itu mungkin terjadi, bahkan dari titik yang paling kelam sekalipun. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Saat kita melihat lagi perjalanan Rwanda dari kehancuran menuju harapan, pelajaran apa sih yang paling berkesan buat Anda? Apakah tentang betapa rapuhnya sebuah masyarakat? Atau justru tentang kekuatan luar biasa dari semangat manusia untuk membangun kembali?